Belum, Pak. Sudah diskusi atau kira-kira kalian jadwalnya kapan yang free? Ya, saya bisa catat nih. Hari Senin, Selasa, atau Jumat? Kalau misalkan ke minggu depannya lagi bisa nggak, Pak? Soalnya kan ada make up kelas audit juga. Ya, kelas audit kan hari Selasa, tanggal 15 jam 10 ya. Kelas ini kapan mau make up? Maunya hari Selasa aja atau bisa hari lain? Hari lain nggak bisa ya? Senin kalian full? Iya, Pak. Iya Pak, Senin ada 2 pelajaran kalau Senin. Sama Jumat juga sama. Oke, berarti bisa ya hari Selasa depan. Selasa tanggal berapa tuh? 15 tanggal 22 ya? Iya, tanggal 22 jam berapa? Jam 10 atau jam 1? Jam 10 aja, Pak. Jam 10 juga. Oke, yang lain setuju ya? Ya, Selasa tanggal 22 jam 10. Oke, Galuh bisa, yang lain harusnya bisa juga ya. Oke lah, jadi kita sepakat ya. Nanti saya laporkan ke BAA bahwa make up-nya tanggal 22 Maret, berarti minggu ketiga, itu tanggal 22 Maret ya. Dan kemudian, minggu ketiganya berarti Rabu tanggal 9. Hari ini jadi minggu kedua, minggu depan minggu ketiga, berarti minggu keempat ya, baru make up ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, eh, sebelum saya lanjutkan, mungkin masih ingat materi minggu pertama, yaitu kita sudah melihat bagaimana bisnis proses terjadi dalam satu perusahaan, ya, secara general, secara generik ya. Karena bisnis proses perusahaan kan macam-macam, tetapi secara generik kita sudah lihat minggu lalu, dan kemudian bagaimana membedakan antara perusahaan yang sifatnya tradisional atau silo, ya, kemudian yang mengikuti fungsional atau organisasi secara fungsional, dan kemudian bagaimana juga perusahaan menggunakan sistem yang terintegrasi. Ya. Terintegrasi itu kita sebut sebagai sistem yang mengikuti enterprise system. Bisnis yang mengikuti enterprise system. Kita minggu lalu juga sudah singgung beberapa kaidah yang akan kita pakai dalam menggambarkan bisnis proses, yaitu mulai dari hulu dan hilir ya. Jadi dari hulu sebelah kiri kita ada namanya procurement, di hilir kita punya distribusi atau fulfillment, kemudian di dalam ada proses bisnis yang disupport oleh kegiatan-kegiatan lainnya seperti raw material, inventory, HR, project, dan finance ya. Jadi dengan gambaran seperti itu harusnya kita sekarang bisa melihat bagaimana sih sistem secara terintegrasi atau secara uh, sistem yang tergabung gitu ya, yang bisa menggambarkan proses bisnis secara langsung, secara cepat, dan yang paling penting juga adalah bisa menggambarkan proses bisnis multi-layer. Artinya kalau minggu lalu kita lihat dari data layer seperti apa atau aktivitas, kemudian kita lihat juga bagaimana proses bisnis berlangsung di tingkat dokumen, ya, dan bagaimana bisnis proses dilihat dari sisi sistem. Baik, jadi minggu ini kan kita lihat apa yang dimaksud dengan enterprise system, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, sebentar, kita ada berapa orang nih? 25 ya, masih ada yang belum masuk, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan lihat beberapa jenis evolusi ataupun bisnis utama dari enterprise itu
apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya kalau kita melihat satu proses secara terintegrasi, ya. Kemudian juga bagaimana kita melihat role atau fungsi dari IS, Enterprise System, untuk menggambarkan ataupun mensupport bisnis proses secara menyeluruh, ya. Kita nggak akan lihat nanti SAP, tetapi kita akan perhatikan bagaimana kategori-kategori tertentu dalam database yang bisa membedakan antara satu fungsi bisnis dengan fungsi bisnis lainnya, ya. Dan tentu saja yang perlu kita lihat itu sebenarnya adalah laporan, ya. Jadi apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita gambarkan sehingga kita punya pandangan, punya persepsi yang cukup jelas mengenai suatu proses bisnis. Ya, jadi understand the major options of reporting, ya. Terus kita juga nanti akan lihat complex and powerful information system. Artinya dengan menggambarkan proses secara lengkap, maka kita bisa melihat semua sistem, ya, secara sekaligus, atau kita sebut juga sebagai dashboard atau sebagai common room atau war room, ya, sehingga dengan satu screen kita bisa memperhatikan, bisa menggambarkan atau bisa melihat ataupun memprediksi apa yang perlu kita lihat dari suatu proses bisnis, ya. Nah, jadi dengan enterprise resources planning, ya, dengan sistem ERP yang merepresentasikan enterprise system, itu adalah pilihan, ya, yang cukup baik untuk menggambarkan bagaimana kegiatan di dalam organisasi bisnis yang diorganisasikan dengan skala besar, ya, atau kompleks, ya. Dan SAP memang populer, tetapi kita karena tidak ada lab, maka kita cukup menggambarkannya dalam pemahaman database saja, ya. Jadi kalian boleh menggambarkannya dalam bentuk database lain, tetapi intinya adalah bahwa dia itu terintegrasi antara satu fungsi dengan fungsi lain. Oke, kita lihat sekarang ini gambaran dari minggu lalu, ya, bahwa di lower level atau physical flow itu kita punya aktivitas bisnis secara fisik, ya, dari hulu ke hilir, dari proses awal sampai proses akhir, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya seperti di procurement itu bagaimana kita menerima material atau menerima bahan mentah, ya. Kemudian di tengah-tengah di production, bagaimana kemudian material itu diproses untuk menjadi satu produk, dan kemudian di sebelah kanan atau fulfillment itu menggambarkan produk yang sudah berhasil itu didistribusikan atau disiapkan untuk dikirim ke customer, ya. Jadi pergerakan dari masing-masing aktivitas itu kita sudah bisa bayangkan. Oke, kemudian di level berikutnya, di layer kedua itu adalah data dan documentation flow, ya. Jadi informasi apa, data apa yang disiapkan, ya. Jadi ini perlu kalian ingat secara terus-menerus, ya. Jadi dari satu aktivitas datanya apa, dokumennya apa, ya. Jadi kalau misalkan pembelian material, apa dokumennya, apa datanya. Disimpan di gudang, apa datanya, apa dokumennya. Dikirim ke proses, ke production, apa datanya, ya. Dan kemudian apa yang dilakukan, dan seterusnya sampai selesai, ya. Nah, jadi dengan data dan aktivitas itu kita bisa melihatnya secara terintegrasi. Itulah yang kita sebut sebagai enterprise system atau enterprise information system, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang namanya data kan tadi, ya, kita lihat, ya, di sebelah kiri, ya, data supplier atau data vendor, kemudian jumlah material, kemudian data customer di fulfillment, ya. Demikian juga kita bisa melihat PO dokumen di dalam proses berikutnya, ya. Kemudian dokumen purchase requisition, ya, permintaan pembelian, kemudian ada invoice. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan dari data, ya. Jadi ingat sekali lagi, cara memahaminya adalah dari aktivitas
kita bisa membayangkan apa data yang diolah, apa data yang diambil, ya. Kemudian dari data itu perlu ada dokumen tertentu untuk menjalankan proses ataupun menjadi proses utama untuk bisa menggambarkan atau mengkaitkan antara proses sebelumnya dengan proses sesudahnya. Ya. Nah, kemudian dari dokumen itu kita bisa menjadikannya sebagai satu information flow. Nah, information flow inilah yang kemudian digambarkan di dalam enterprise system. Ya. Jadi untuk apa? Ya itu tadi, untuk menjadikan dia sebagai suatu informasi yang bisa dilihat oleh semua pihak, semua fungsi pada saat yang bersamaan, sehingga tidak ada delay, tidak ada keterlambatan. Ya, jadi prediksi, perkiraan ataupun asumsi-asumsi bisa langsung diambil oleh manajemen. Ya. Jadi information flow di sini artinya apa? Ya, seperti contoh di sini adalah misalkan menghasilkan laporan evaluasi vendor, melihat laporan produksi bulanan atau melihat laporan keuangan, laporan penjualan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi artinya dengan menggunakan Enterprise Information System, kita mempunyai data yang sudah diolah sedemikian rupa, yang mempunyai nilai, value, yang mempunyai makna, yaitu yang kita sebut tadi sebagai informasi. Ya. Jadi meaningful instant level of data yang kita sebut sebagai informasi, yaitu dari seluruh sistem, ya, jadi seluruh flow baik physical maupun dokumen kita bisa lihat di layer atas bahwa ini loh yang terjadi di gudang seperti ini, yang terjadi dalam pemesanan barang seperti ini, yang terjadi di proses ataupun di produksi seperti ini, di keuangan seperti apa statusnya, kemudian kita bisa melihat purchase order di sebelah kanan seperti apa, yang weighting-nya bagaimana, distribution-nya bagaimana, pengapalannya bagaimana, transportasi bagaimana kita bisa lihat. Ya. Jadi yang dimaksud information and business process di sini sebenarnya ini, ya. Jadi key process flow dari 3 layer ini, ya. Inilah yang akan kita bahas secara terus-menerus dalam mata kuliah ini. Ya. Jadi penting memahami bagaimana sistem dijalankan, ya, bagaimana data diinput, diolah berdasarkan aktivitas kegiatan bisnis atau aktivitas kegiatan secara fisik. Ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Oke, jadi dari sisi enterprise system atau sistem kompleks, sistem yang menggambarkan semua proses secara langsung, ya, itu kita bisa pahami sekarang adalah sistem yang menggambarkan hulu sampai hilir. Ya. Nah, sistem itu sendiri tentu kita perlu gambarkan juga bagaimana bentuknya, yaitu arsitektur dari enterprise system. Ya. Jadi kalau kita bayangkan sekarang ini dari komputer, ya, kalau kita punya satu PC, apakah bisa kita menggambarkan enterprise system? Ya. Kalau kita punya beberapa PC, apakah bisa menjadi enterprise system? Kalau kita punya 2 atau 3 komputer yang tersambung ke dalam satu server, apakah itu bisa merupakan enterprise system? Pada dasarnya pemahaman ini sama saja, bisa saja, ya. Jadi dengan satu komputer tetapi aplikasinya lengkap, kita bisa melihat semua proses bisnis, ya. Tapi keterbatasannya apa? Kita hanya bisa mengakses dari satu komputer saja. Nah, tentu saja kalau kita gambarkan sekarang ini bahwa bisnis itu terdiri dari beberapa fungsi, beberapa divisi, departemen yang masing-masing melihat aktivitasnya dan aktivitas orang lain, maka kita perlu melihatnya secara global. Artinya apa? Akan ada banyak PC yang tersambung ke dalam satu atau lebih server. Ya. Maka kita melihatnya dari sisi arsitektur bisa digambarkan dengan
2 atau 3 jenis ya. Yang pertama adalah client server. Ya, jadi client server yaitu layer yang ada komputer, PC ataupun monitor yang bisa menggambarkan apa yang kita lihat, yang kita inginkan. Ya. Jadi layer ini bisa presentation layer yang menampilkan sesuatu di layar, ya, yang memprosesnya atau application layer, ya, atau bisa juga yang menyimpan data atau database-nya yang disebut sebagai data layer. Ya. Jadi secara sistem kita bisa menggambarkan ya komputer itu terdiri dari tampilan, jadi yang dihasilkan oleh aplikasi, ya kan? Kemudian aplikasinya sendiri dan datanya, ya, atau database. Ya. Jadi kalau kita sekarang menggambarkannya secara sederhana, kalian punya database DB2 atau DB Access gitu ya. Dibuat program kecil yang bisa memproses data tersebut dan kemudian dari data itu bisa dilakukan ekstraksi ataupun query sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan informasi yang ingin kalian dapatkan. Nah, itu sudah merupakan satu bentuk client server, ya, tetapi secara sederhana. Nah, jadi bisa ada database, bisa ada aplikasi, bisa ada presentation layer ataupun graphical report dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita menyimpan datanya, aplikasinya di tempat yang berbeda, inilah yang kita sebut sebagai client server. Jadi yang kita punya di depan itu adalah yang menampilkan saja, ya, yang melihat hasilnya, sementara aplikasi dan datanya ada di tempat yang berbeda. Ini disebut client server. Ya. Ada beberapa client server, disebut ada thick client, ada thin client, nanti kita lihat ya. Tetapi ada juga bentuk lain yang kita sebut sebagai service oriented, ya, atau service oriented arsitektur, yaitu bagaimana kita menggunakan kapabilitas internet, web dan sebagainya untuk menyimpan, menampilkan dan memproses data. Ya. Jadi konsep SOE itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggabungkan beberapa komputer dengan standar komunikasi atau standar data tertentu yang digunakan secara terpisah, ya, bisa menghasilkan data yang diinginkan juga secara terpisah. Atau kita sebut secara sederhana web services. Ya. Nah, di dalam aplikasi enterprise ini dua-duanya bisa dipakai. Ya. Jadi client server bisa juga sebagai SOE, tergantung apa engine yang kita gunakan di belakang. Ya. Oke, kita lihat sekarang ini ya beberapa perkembangan dari enterprise system arsitektur. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan secara sederhana di sebelah kiri ya. Jadi ini satu ya database, aplikasi dan tampilan ya itu ada di satu tempat ya. Nah, kemudian ada client server apakah thick client atau thin client ya nanti kita lihat yaitu yang menempatkan database terpisah, aplikasi terpisah, kemudian ada banyak PC atau apa namanya authorized PC atau authorized monitor yang mempunyai proses sendiri ya. Kalau yang sebelah kiri itu kan kliennya itu tidak punya kemampuan untuk memproses sendiri, dia hanya terminal saja ya. Jadi apapun yang diproses di belakang ditampilkan. Tapi kalau yang client server dia sudah punya kemampuan ya karena di client servernya itu di kliennya itu juga ada operating system ya. Sementara kalau yang sebelah kiri itu tidak ada operating system di kliennya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan kita punya yang namanya SOE ya. Jadi kita gambarkan ya multi server atau multi database yang tersimpan di beberapa tempat ya menggunakan internet ya. Kemudian aplikasinya juga bisa bermacam-macam dan kemudian aksesnya bisa menggunakan berbagai macam device. Nah, jadi kalau kita lihat di lower levelnya ya, yang sebelah kiri itu adalah mainframe ya atau generasi awal dari enterprise architecture ya.
Zaman saya dulu masih kuliah itu menggunakan mainframe yang sebelah kiri. Ya. Kemudian juga yang di tengah client server itu teknologi yang kita sebut sekarang ini teknologi client server ini arsitektur yang menggambarkan bagaimana internet mulai dimanfaatkan untuk bisnis. Ya. Kalau yang sebelah kiri itu belum ada internet, adanya adalah LAN saja. Ya. Sementara yang sebelah kanan adalah bagaimana mengoptimalkan internet, yaitu dengan service oriented arsitektur. Ya. Jadi enterprise arsitekturnya itu dihasilkan dari beberapa enterprise system yang juga dihasilkan dari client server system yang berbeda-beda, kemudian juga dihasilkan dari web yang berbeda-beda. Ya. Jadi gambarannya kita bisa lihat sekarang ini mana yang akan dipakai tergantung dari organisasi, ya, kebutuhan organisasi. Masih ada nggak yang menggunakan sebelah kiri? Ya, ada banyak. Ya, walaupun sekarang ini sudah berubah pola enterprise dalam melakukan bisnis proses. Ya. Tapi tetap ada. Demikian juga yang tengah. Masih ada nggak? Masih banyak. Ya. Dan umumnya kalau kita perhatikan yang menggunakan enterprise system atau enterprise arsitektur sebelah kanan itu adalah perusahaan-perusahaan yang baru dimulai pada tahun-tahun sekarang ini. Jadi sekitar tahun 2000-an. Ya. Sebelum 2000-an itu masih menggunakan client server karena memang teknologinya pada zaman itu yang paling unggul adalah client server. Sementara itu sebelum tahun 90-an, 80-an, ya, 70-an itu menggunakan mainframe. Jadi kalau kita perhatikan bisnis yang sudah berjalan lama tetapi masih survive, itu artinya ada kemungkinan besar mereka menggunakan mainframe. Ya. Seperti Bank BCA misalkan, ya, dia sudah cukup lama, ya, Bank BNI misalkan, ya, sudah cukup lama, sangat sulit untuk mengubah arsitektur bisnisnya, ya, karena butuh entitas baru. Ya, jadi ibaratnya kalau mereka mau mengganti sistem, ya, itu banknya harus berhenti dulu 1 bulan, nggak mungkin, ya kan? Karena bisnisnya justru dari daily retail activity. Jadi kalau dia rubah sistem ya nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, secara enterprise system, ya, mainframe dijalankan untuk back end, sementara dari PC, dari depan atau dari klien itulah baru mulai digunakan SOE. Ya, jadi ada layer-layer, ada lapisan-lapisan. Ya. Jadi nggak gampang kalau satu sistemnya rusak, untuk mengembalikannya itu biasanya makan waktu lama. Ya. Tapi kita nggak akan bahas dulu itu sekarang ini. Ya. Kita nanti bisa berbicara dari case-case yang ada mengenai enterprise system architecture. Tetapi secara evolusi inilah yang terjadi sekarang. Ya. Jadi apapun jenis bisnisnya, bisa ketiga-tiganya ini dipakai. Oke, kita lihat bagaimana client server arsitektur itu dipakai. Ya. Jadi kita lihat di sini tadi kita punya 3 layer. Ya. Ya. Ingat sekali lagi, 3 tier client server ini artinya kita membedakan antara data, ya, jadi ada database server, kemudian application, jadi ada application server, dan kemudian ada user atau client yang disebut sebagai presentation layer. Ya. Ini disebut sebagai 3 tier client server arsitektur. Kenapa dijelaskan seperti ini? Karena sebelumnya itu ada yang disebut 2 tier. Ya, jadi cuma 2 tingkat saja. Nah, pasti kalian bisa bayangkan kalau 2 tingkat artinya itu database dan aplikasinya disimpan di satu server atau di satu layer, ya, tidak ada pemisahan, ya, sehingga hanya ada 2, ya, jaringan antara klien dan server saja. Ya. Tapi kalau dalam 3 tier itu seperti ini. Nah, client server yang modern itu rata-rata 3 tier client. Ya. Karena apa? Karena sekarang ini ternyata aplikasi dan database-nya sangat banyak. Ya. Sehingga perlu pemisahan yang baik
ya, baik secara fisikal maupun secara logical. Ya. Fisikal artinya secara fisik servernya berbeda-beda, secara logical fisiknya satu, tetapi storage-nya yang dibagi-bagi di dalam. Ya. Nah, itu yang disebut client server architecture. Bagaimana dengan service oriented architecture? Ya, jadi kita lihat di sini bahwa service oriented itu adalah sistem yang menggantungkan aplikasinya menggunakan web services. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang ini, terutama kalian yang berinteraksi dengan beberapa aplikasi-aplikasi mobile dan segala macam, ya, itu sudah merupakan service oriented architecture atau SOA. Ya. Ya, jadi dia mengekspos enterprise system itu secara functionality. Ya. Jadi kalau kita bicara contohnya seperti bisnis proses yang terjadi di marketplace gitu ya, atau di travel lokal gitu ya, dia menggunakan enterprise system di belakang secara fungsional ya. Jadi sistemnya besar ya, terhubung dengan beberapa subsistem lain ya, dan kemudian mempunyai interface yang diintegrasikan ya, sehingga dia bisa menggabungkannya menjadi satu layer di depan. Ya. Jadi contoh nih ya, bagaimana SOE digambarkan ya, kalian menggunakan Traveloka memesan sistem ya, membooking penerbangan dan hotel misalkan ya. Jadi di dalamnya terhubung ya, kita sebagai klien, sebagai user dengan application layer yang ada di Traveloka ya. Tapi di belakang juga mereka mengambil data informasi dari aplikasi lain yang ada di luar sistem ya, atau sistem lain ya. Dia mengambil sistem dari Garuda misalkan, kalau kita beli tiket pesawat Garuda, dia juga mengambil sistem dari hotel Kempinski misalkan kalau kita mau melihat hotel ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai composite application ya. Jadi menghubungkan multiple application menggunakan web service ya. Dan karena dia sistem terpisah-pisah, beda-beda platform, beda-beda operating system, ya, maka perlu ada satu kemampuan dari sistemnya untuk mengintegrasikannya secara baik. Ya. Jadi kemampuan inilah yang menguatkan yang menyebutkan dia sebagai service oriented. Apakah di sana mau pakai Windows, mau pakai Unix, mau pakai aplikasi lain, ya, dan macam-macam di belakangnya, ya, apakah dia tertutup atau terbuka, dengan SOE itu tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting dia diberi akses, sehingga dia bisa mendapatkan informasi secara cepat dan faktual. Ya. Jadi seperti kita menggunakan Traveloka tadi, ya, atau kalian berbelanja di Tokopedia misalkan, itu adalah service oriented architecture. Ya. Nah, dari sisi bisnis proses, kalau kita menggunakan SOE, artinya perusahaannya multi company, ya, ya bisa saja seperti Bakri Group misalkan, ya, satu perusahaan besar, ya, di belakangnya ada ratusan perusahaan, ya, sehingga manajemen kalau ingin melihat bagaimana proses bisnis di masing-masing perusahaan itu bisa menggunakan SOE. Ingin melihat bagaimana kemampuan keuangan masing-masing anak perusahaan bisa menggunakan SOE. Ya. Jadi datanya terpisah, ya, aplikasinya terpisah, tetapi yang ditampilkan bisa menjadi satu gabungan. Ya. Inilah yang disebut sebagai arsitektur service oriented. Ya. Nah, dari tiga jenis arsitektur ini, ya, semuanya bisa menggambarkan enterprise system. Ya. Jadi makin besar, makin kompleks, maka dia akan menggunakan SOE. Ya. Ukuran sedang, dia akan menggunakan client server. Ya. Tapi kalau dia bisnisnya udah terpusat di satu tempat, walaupun besar, dia bisa menggunakan sistem database atau two-tier clients, atau kayak tadi menggunakan mainframe. Ya. Baik, dari gambaran itu, maka kita sekarang ini bisa mendapatkan perspektif
enterprise system. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah ERP, ya, Enterprise Resources Planning System. Ya. ERP system artinya apa? Sistem yang terintegrasi, yang mempunyai fungsi bermacam-macam, yang mempunyai sistem yang bisa digabungkan antara satu anak perusahaan dengan perusahaan lain, antara satu lokasi dengan lokasi lain, antara satu bisnis proses dengan bisnis proses lain. Ya. Sehingga dia bisa menggabungkan beberapa jenis kegiatan, jenis bisnis, bahasa dalam arti untuk layer di depan, ya, mata uang, ya, dan dia bisa mempunyai kemampuan yang baik untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis yang berbeda secara terintegrasi. Ini disebut sebagai ERP system. Ya. Nah, kita mungkin akan menggambarkan bisnis proses yang kita gambarkan dalam case-case ini mendekati ini. Ya. Walaupun misalkan, sebentar. Walaupun misalkan kita nanti menggambarkan satu bisnis proses di dalam satu perusahaan, ya, tapi bisa saja ya jenis produksinya berbeda-beda, ya, penjualannya mungkin berbeda negara, beda mata uang, ya, fungsi bisnisnya juga bisa berbeda-beda, ya, kemudian marketing strateginya berbeda-beda. Ya. Jadi semakin kompleks yang dilakukan dalam proses bisnis, maka semakin optimal penggunaan enterprise system. Ya. Oke, kita lihat beberapa gambaran, ya. Ini contoh, ya, ERP ya, yang ada di SAP misalkan, ya. Ada beberapa, kalau kita sebut di sini yang sebelah kiri itu adalah modul-modulnya, ya, yang di tengah itu adalah fungsi-fungsinya, kemudian yang di sebelah kanan itu bagaimana dia di share atau dilihat oleh pengguna atau oleh klien. Ya. Jadi misal nih ada HR, ada HCM, ya, Human Capital Management, itu berkaitan dengan sistem enterprise untuk melihat bagaimana sumber daya manusia dioptimalkan, ya, mulai dari rekrutmen sampai pensiun ada di situ, ya. Ya, kemudian ada yang terjadi di antaranya apa? Kemudian ada financial system, ya. Di dalam SAP itu biasanya kita mengenalnya FICO, financial untuk eksternal dan financial untuk internal seperti minggu lalu. Ya, jadi ada accounting, ada manajemen, ada cash, treasury, ya, dan kemudian ada untuk supply chain. Ya. Kemudian product development, ya. Jadi bagaimana persiapan produksi, ya, sistemnya ada. Bagaimana procurement, kemudian sales, ya, manufacturing, ya, asset management, dan kemudian di back office-nya itu atau di belakangnya itu ada cross function operation. Ya. Jadi yang menggabungkan masing-masing modul sehingga dia didapatkan satu portofolio yang melihat secara keseluruhan. Ya. Jadi ini kita tidak perlu terpaku pada SAP, tetapi kita melihat ya secara konsep bagaimana penggambaran dari enterprise system. Ya. Jadi jangan terpaku pada SAP karena hampir sebagian besar sistem enterprise sebenarnya sama saja, ya, mungkin penamaan yang berbeda-beda. Oke, dari SAP seperti tadi saya sebutkan, ya, ada PP, Production Planning, ada Material Management, ya, ini istilah yang sering dipakai, ya. Ada FICO, Financial dan Accounting, ya. Ada HR, ada Business Intelligence. Ya. Atau kalau dibeli secara paket gabungan, biasanya kita mengenal, ya, istilahnya ada ERP, Enterprise Planning, ya. Ada Supply Chain Management, ada Supplier Relationship Management, ada Product Lifecycle Management. Sebenarnya sama saja dengan yang ini, tapi kadang-kadang digabungkan, misalkan antara production dengan material, ya, dia menggunakan istilah ERP. Ya. Oke, untuk memahami bagaimana istilah ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik, kita
antara ERP, supply chain, ya, kemudian supplier dengan production, ya. Mungkin kita bisa lihat contohnya di sini, ya. Jadi ini ada ERP yang dihasilkan oleh SAP, ada dari Oracle, ada dari banyak lah ya, beberapa bisnis entitas yang memproduksi ataupun menjual ERP sistem ini, ya. Jadi ERP ini adalah yang paling banyak dipakai, ya, terlepas dari jenis bisnis, ya. Jadi kita nanti akan melihat bisnis proses yang kompleks dari beberapa area bisnis, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ERP, ya, dia bisa mengintegrasikan fungsi-fungsi di dalam, ya. Jadi dalam perusahaan atau bisa juga antar perusahaan, ya. Jadi kalau misalnya induk perusahaannya A gitu ya, di bawahnya ada bank, ada asuransi, ada manufacturing, ada service, ada rumah sakit dan sebagainya, maka dia bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi ini yang nanti digabungkan, yang disebut sebagai application suite, ya. Jadi gabungan antara data dan proses-proses yang ada, ya, di masing-masing bisnis, di masing-masing perusahaan, diintegrasikan sehingga nanti manajemen di holding company bisa melihatnya secara menyeluruh, ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar di sini, ya, dari perspektif supplier, dari perspektif company, dari perspektif customer, ya, maka kita bisa melihatnya sebagai satu aplikasi, ya. Walaupun ini sebenarnya banyak, ya kan, ada ERP, kemudian terhubung dengan customer relationship management, tergabung dengan supply chain management, ya, dengan service dan sebagainya, ya, dengan production. Tapi intinya ini adalah satu aplikasi, ya, atau application suite. Ya. Jadi dari sisi orang luar, dari sisi internal perusahaan ataupun dari sisi customer, ya, seolah-olah ini satu. Padahal kompleksitasnya ini sangat beragam, ya. Kita bisa bayangkan dari ERP yang di dalam, di tengah ini, ya, untuk proses bisnis, bagaimana nanti dengan supply chain, ya, dengan production, dengan customer relationship management itu saling di. Oke lah, kita lihat satu-satu secara singkat aja, ya. Ini adalah misalkan supply chain management, ya, SCM, ya. Ini, ya, menghubungkan company dengan suppliernya, ya, sehingga nanti kalau ada keperluan pemesanan material itu dilakukan secara otomatis, ya. Dan ini dengan sendirinya membuat efisiensi dalam produksi, ya. Kenapa? Karena kita tidak akan menyimpan barang terlalu banyak, ya, gudang nggak terlalu besar, ya, tidak perlu besar, ya. Kemudian SCM juga mengoptimize kompleks transportation dan logistik, ya. Jadi bisa diatur kapan pengiriman barang dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat fungsi-fungsi di sini, ya, ini didasari pada beberapa modul, ya, mulai dari warehouse, procurement-nya, transportasinya, dan lain-lain, ya. Ini adalah kaitan antara produksi dengan pihak supplier. Kita mempunyai satu sistem yang disebut supply chain management, ya. Kemudian antara production dengan supply relationship management, ya. Jadi kalau ini tadi sebelah kiri ini adalah bagaimana change manajemennya, ya, hubungan antara satu dan beberapa supplier dengan perusahaan. Kalau yang ini adalah bagaimana kita mempunyai supply relationship management, ya. Jadi sistem yang menggambarkan bagaimana keperluan, ya, kita terhadap beberapa customer, sehingga kita bisa memanage hubungan baik dengan customer, dengan supplier, dan juga kemudian bisa melakukan kontrak ataupun negosiasi dan segala macamnya secara langsung, ya. Jadi dengan SRM ini, ya, mulai dari aspek legal, aspek service, aspek ketersediaan dan lain-lain itu bisa diatur, ya. Jadi supply base-nya bisa diperkirakan, ya. Kita bisa menyusun rencana. Tahun ini saya butuh misalkan 100 ton besi, maka bagaimana prosedur, bagaimana harga, bagaimana negosiasi, bagaimana pengiriman,
itu dengan supply relationship management. Ya. Jadi ada dua sistem yang di sebelah kiri, ya, SRM dan SCM. Kemudian kita juga punya PLM, Product Life Management. Ini artinya secara internal, ya, bagaimana kita memproses, mendesain, melakukan penelitian terhadap produk-produk baru dan sebagainya, ya. Dan dengan adanya PLM ini kita bisa meng-create, ya, beberapa bentuk kegiatan produksi, ya, baik secara langsung maupun secara virtual, ya. Jadi kalau kita sudah punya ide untuk tahun depan, ya, bagaimana perombakan dari produk, perbaikan produk, kita bisa gambarkan di PLM. Ya. Jadi ini sistem internal dalam organisasi. Ya. Jadi kalau dua yang tadi, SCM dan SCM, Supply Chain Management, dan SRM, ini adalah berkaitan dengan procurement, dengan pihak luar untuk material. Kemudian ini untuk di tengah perusahaan, untuk produksi. Dan kita punya satu lagi, yaitu CRM, ya. Customer Relationship Management. Ini antara ujung kanan dari bisnis proses yang kita bahas minggu lalu, ya, yang berkaitan dengan marketing, sales, dan services. Ya. Jadi ini daftar customer, ya, ya. Kita semuanya tahu, ya, bagaimana berhubungan dengan customer dalam bentuk retail, corporate, ya, bisnis partner, dan sebagainya. Dan kemudian juga bisa memanage strategi-strategi untuk marketing. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang namanya enterprise system, ya, terdiri dari sistem secara enterprise yang membuat kita atau bisnis lebih mudah menjalankan kegiatan dari level fulfillment, level production, dan dari level procurement. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa ternyata enterprise system itu tidak hanya satu aplikasi, ya, tapi berbagai macam aplikasi. Nah, tadi kan pertama kita lihat, ya, application suite dari SAP yang mempunyai lengkap aplikasinya. Ya. Tapi selalu orang-orang beranggapan bahwa rugi kalau beli satu aplikasi dari satu vendor saja, karena dia tidak unggul untuk semua aplikasi enterprise. Ya. Mungkin kalau SAP itu unggulnya adalah untuk FICO misalkan, atau untuk material management dia unggul, tapi yang lain belum tentu. Ya. Maka perusahaan umumnya bisa membeli dari vendor lain, dari produksi lain. Ya. Sehingga nanti sistemnya itu terintegrasi dengan menggunakan yang namanya middleware, atau yang menamakan interface, sehingga nanti di depan kita tidak lagi bisa melihat apakah ini dihasilkan oleh SAP, dihasilkan oleh aplikasi lain seperti seperti apa, Occur, atau seperti dari yang tadi kita sebut apa namanya nih, Oracle, ya, atau Siebel dan segala macam. Ya. Oke, dengan demikian maka umumnya, ya, kita itu akan menggunakan best of breed. Apa itu artinya? Kita akan membeli, ya, bukan kita, kebanyakan enterprise, ya, perusahaan itu akan mempunyai aplikasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi nanti disebut best of breed. Jadi seperti tadi, ya, procurement dari aplikasi mana, ya, financial dari mana, SCM dari mana, kemudian production planning dari mana. Jadi ERP-nya beda-beda. Nah, dan ini wajar, ya, karena kita kan biasanya sebagai perusahaan itu ingin melihat bagaimana keuangan juga dilaksanakan secara efisien. Ya. Jadi kalau beli satu application suite dengan satu vendor itu pasti mahal. Ya. Dan tidak semua perusahaan mempunyai kebutuhan yang sama. Ya. Jadi best of breed itu adalah kita menggunakan satu proses dengan specific application, ya. Ya, walaupun dia silo tendency seperti tadi, tetapi dengan tools, dengan alat yang sekarang ini cukup mudah didapatkan, maka kita bisa mengcombine, ya, sehingga dia menjadi enterprise system types, ya, yang dibeli dari beberapa vendor. Ya. Nah,
tentu saja perlu pemahaman pengetahuan dari orang IT di dalam untuk bisa mengintegrasikannya secara baik ya. Jadi ini contoh aja, misalkan dari I2 ini adalah supply chain management yang cukup populer ya. Kemudian ada Ariba ya untuk procurement ya. Atau bisa juga misalkan di sini ada beberapa software independent vendor yang menjual aplikasi-aplikasi yang unik yang sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti inilah Vendavo ya, ini untuk pricing management ya, kemudian untuk human resources ya, ada soft skill, ada Nakisa, ada macam-macam ya. Ini hanya sebatas pengetahuan karena kita tidak akan deal dengan masing-masing aplikasi ini ya. Jadi bisa kita lihat nanti di beberapa informasi dengan googling ya, apa-apa saja yang banyak digunakan untuk enterprise system ya. Bukan untuk enterprise system, untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga dia bisa dianggap sebagai enterprise ya. Oke, ini adalah informasi juga ya, bagaimana perusahaan ya, skala besar ya, skala menengah dan skala kecil ya. Apa yang mereka gunakan ya. Jadi ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft, ada Sage, ada Intuit ya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sistem enterprise ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini jumlah usernya kecil ya, kalau kita menganggap perusahaan juga menggunakan enterprise, maka kita bisa dapat SAP atau bisa dapatkan dari Intuit. Nah, uniknya seperti kita tahu bahwa SAP itu sistem yang pricing-nya itu bukan berdasarkan harga standar, tapi adalah berapa user yang dipakai dan berapa modul yang digunakan. Ya, jadi bila sama-sama menggunakan SAP bukan berarti kita bayarnya sama, ya beda-beda. Demikian juga dengan Oracle. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya bahwa untuk skala besar yang pemain utama itu adalah yang dua ini, ya, SAP dan Oracle. Baik, ya. Kemudian kita perhatikan ya bagaimana delivery methods, artinya bagaimana software itu dibeli dan kemudian dijalankan oleh kita sebagai korporasi atau sebagai enterprise. Ya. Ada dua cara ya. Kalau dulu ya sebelum kita mengenal cloud dan web services ya, kita biasanya menginstall aplikasinya itu di dalam perusahaan sendiri ya. Jadi sistemnya ya kita perlu server sendiri ya seperti tadi yang saya sebutkan. Bank BCA atau Bank BNI misalkan dulu dia mau nggak mau beli mainframe sendiri ya, maka kemudian aplikasinya diinstal di situ ya. Jadi secara fisikal dia bertanggung jawab terhadap arsitektur fisik dan juga arsitektur aplikasi. Sementara sekarang ini kita tahu ya bahwa sebagian besar enterprise system itu dijalankan berbasiskan cloud atau berbasiskan web. Jadi dia bisa di mana saja ya. Jadi seperti Salesforce tadi ya, NetSuite atau SAP ya. Ini tidak harus lagi ada di tempat kita, tapi bisa di-install di mana saja ya. Nah, jadi dari bisnis proses kita bisa menggambarkannya seperti apa, dari perspektif investasi juga kita bisa membayangkan seperti apa ya. Jadi seperti kecenderungan sekarang ini ya hampir sebagian besar IT ya itu bisa dianggap sebagai outsourcing ya. Jadi yang menjalankan IT ya itu bukan lagi bisnis tapi sudah di share dengan orang lain atau di outsource dengan orang lain. Ya, dulu dianggap resiko tinggi kalau bisnis itu dijalankan oleh pihak ketiga karena kerahasiaan, keamanan, dan segala macam. Ya. Sehingga dulu orang berlomba-lomba untuk mengembangkan data center sendiri. Ya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi tadi, ya, mulai dari SOE, mulai dari cloud system, mulai dari web system, ya,
dan kecenderungan untuk menggunakan IoT juga, maka orang tidak lagi pusing ya untuk melakukan investasi secara fisikal. Ya. Nah, inilah bedanya antara enterprise system versi 2000-an ke bawah ya dan versi 2000-an sampai sekarang. Ya. Jadi bank-bank sekarang ini kalau bank zaman dulu ya zaman saya masih bekerja itu berlomba-lomba bikin data center ya sendiri dari 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 gitu karena teknologinya seperti itu. Ya. Tapi sekarang ya lihat deh bank-bank yang baru atau bisnis unit yang baru mereka tidak punya lagi ruang server, ruang komputer, semuanya sudah di outsourcing ya. Jadi pihak ketiga yang mengelola proses bisnis mereka secara technical. Ya. Jadi mereka hanya sebagai user saja atau klien saja atau layernya adalah layer di depan. Ya. Yang di belakang sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Ya. Oke, jadi artinya apa sekarang ini secara teknologi ya kita sudah melihat bahwa enterprise system itu lebih banyak menggunakan cloud sekarang ini. Dengan istilah enterprise cloud computing ya atau enterprise system yang ada di luar korporasi ya. Jadi kita terhubung kayak tadi ingat SOA atau client server ya. Kliennya memang masih ada di kita tapi servernya sudah ada di mana-mana. Ya. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang hampir sebagian besar itu sudah mengikuti pola tersebut ya. Jadi nggak banyak lagi ya seperti kalau kita lihat nih kayak apa ya retail service lah ya retail service seperti Transmart atau apa tuh Indomaret gitu ya itu kan tokonya terpisah-pisah ya jadi mereka cukup meng-hire satu perusahaan lain atau anak perusahaannya untuk menjalankan IT ya. Tetapi mereka beroperasi secara konseptual mengikuti enterprise. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi bukan berarti bahwa kita perusahaan besar harus punya investasi yang besar juga. Ya, jadi cukup berbeda sekarang ini pendekatan. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, dari buku Magal ya kita akan banyak mengacu pada buku Magal ya, Integrated Business Process ya. Maka kita perhatikan sekarang ini bahwa application platform ya itu umumnya berbasiskan pada operating system yang dijalankan untuk korporasi atau untuk enterprise ya. Jadi OS-nya enterprise. Apa aja OS enterprise? Windows masuk enterprise nggak? Bisa ya. Unix bisa, IBM OS 4 bisa ya. Nah, untuk SAP itu dikenal dengan NetWeaver ya. Ini salah satu sebenarnya ini bukan OS tapi ini application integrator ya. Jadi yang menggabungkan beberapa bagian dari SAP dengan SAP lain ya. Jadi integral part of SAP ERP dan SAP Business Suite ya. Ya, jadi ini toolset sebenarnya tetapi dia bisa melakukannya dengan cepat karena proses yang ada di dalam itu sudah mirip-mirip operating system. Dan dia bisa mengenal juga aplikasi-aplikasi lain. Ya. Kenapa saya perlu menggambarkan ini supaya kita bisa melihat ya bahwa yang namanya operating system dalam enterprise itu bukan tradisional operating system yang kita ketahui ya, tapi adalah OS running on OS ya. Jadi dua operating system ya. Satu yang connect terhadap physical. Kalau yang ini, enterprise operating system, itu adalah yang menggabungkan semua aplikasi yang dianggap sebagai enterprise. Ya. Baik dari produk yang sama atau dari produk yang berbeda-beda. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, SAP NetWeaver ini, ya, ini adalah enterprise service repository, ya,
dia mengintegrasikan semua informasi, data, dan aplikasi ataupun composition yang berbeda-beda. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita kembali ke basic tadi, bagaimana data dalam suatu sistem enterprise, ya, ini akan kita coba dalami secara terus-menerus, ya, bahwa di dalam enterprise system, data itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan atau level atau elements, ya, yang disebut sebagai organizational data atau pengelompokan data. Ya. Kemudian ada master data, data yang didapatkan secara kalau saya menyebutkan secara terpisah, ya. Jadi data yang digambarkan dari level yang berbeda, dari elemen yang berbeda, dikumpulkan sehingga semua datanya itu ada di master data. Ya. Jadi semacam repositori lah, ya, kalau kita gambarkan nanti. Oke. Kemudian ada data transaksi. Nah, data transaksi inilah yang nanti berkaitan dengan fungsi proses bisnis di masing-masing bagian. Ya. Oke, jadi terkait dengan proses step atau langkah atau bagian dari bisnis yang berlangsung. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai transaction data di procurement, ya, apa saja, ya. Transaction data di proses di production apa saja. Transaction data di fulfillment apa saja. Ya. Jadi beda-beda. Ya. Tetapi paling tidak ya dari enterprise system ketiga tingkatan ini perlu kita pahami, ya, sehingga kita nanti tidak bingung. Maksudnya gini, kita tidak dipusingkan ataupun dibingungkan kalau kita dalam membahas dalam aspek apa namanya procurement, ya, maka level data apa saja yang ada di situ, ya, secara organisasi, secara fungsi, ya, tingkatannya, gitu ya. Jadi misalkan di klien datanya apa, ya, di perusahaan datanya apa, di pabrik datanya apa, di inventory datanya apa. Nah, itu namanya data yang dikelompokkan berdasarkan elemen. Ya. Nanti storage-nya master data, semuanya disimpan di situ. Ya. Oke, ya, jadi data yang terstruktur atau data yang dibagi berdasarkan kelompok itu, ya, misalkan ini, ya, kalau kita lihat secara sepintas, ya, itu bisa berupa data legal, ya, artinya data perusahaan, ya, data pabrik, ya. Oke, kemudian data penyimpanan, ya, di gudang mana disimpan, ya. Kemudian sales organization, ya, jadi bagian penjualan, ya, profit center, gitu ya, dan lain-lain. Nah, data-data ini itu disimpan umumnya di dalam master data. Kenapa? Karena dia tidak sering berubah. Ya. Yang ada itu adalah bertambah. Ya, tapi data ini akan selalu ada. Ya kan? Umumnya seperti itu. Ya, jadi kita perlu mempunyai master data yang baik. Ya, sehingga nanti dalam proses pengolahan, ya, dari enterprise system, semua informasinya itu termuat ada di dalam master data sehingga apapun informasi kita bisa ambil. Oke, jadi apa itu data yang dibuat secara tersusun atau organizational, yaitu, ya, define the organizational structure of enterprise. Artinya menggambarkan data-data yang memang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Ya. Jadi di sini termasuk misalkan, ya, nama ataupun data anak perusahaan, subsidiary misalkan, kemudian divisi, departemen, ya, berdasarkan produk atau berdasarkan area, ya. Jadi kalau kita kembali membahas
contoh di dalam buku yang kemarin disebut sebagai pabrik sepeda gitu ya. Pabrik sepedanya ada di Jerman, ada di Amerika, maka bagaimana geographical hierarchy ini digambarkan. Ya. Kemudian sales, purchasing, ya. Kemudian physical facility, pabrik, gudang, ya, pusat distribusi, HR, dan lain-lain. Ya. Ini artinya apa? Jenis data atau dalam database data yang kita nanti pakai sebagai data yang sering digunakan. Ya. Kemudian di level client atau customer misalkan, ya, kita bisa punya klien ya highest organization level, jadi artinya nama, alamat, ya, kapan menjadi nasabah atau customer, ya, apakah dia merepresentasikan perusahaan, mewakili perusahaan lain sebagai agen, sebagai individu, atau sebagai distributor dan sebagainya. Ya. Jadi ini jenis datanya bisa kita lihat nanti. Kemudian juga ada company code. Ya, jadi data, ya, sekali lagi ingat ya, bahwa kita sekarang mulai berbicara dari layer terendah dulu nih ya. Jadi data layer, kemudian activities layer, ya, jadi aktivitas yang dilakukan secara fisikal, ya, bagaimana perpindahan material tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ini adalah level kedua, yaitu data dan dokumen layer. Ya. Ya, jadi dari company atau perusahaan kita bisa kasih kode, kita kasih nama, ya, kita bisa kasih identitas yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, ya, yang bisa dibedakan, ya. Kemudian juga bisa saja multiple company codes, ya, jadi pabriknya banyak, bisa saja ya diberi nomor nama yang berbeda-beda. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini juga adalah bahwa company code, kode perusahaan itu harus juga must belong to only one client. Artinya apa? Kita tidak bisa mendaftarkan ya seperti bank lah, nasabah gitu ya. Ya, dia hanya terdaftar di satu cabang bank gitu, ya kan? Walaupun dia sering bertransaksi di cabang lain, di kantor lain, di kota lain, tapi tetap aja dia hanya menginduk pada satu tempat, yaitu di mana dia membuka rekening. Nah, sama seperti itu, ya. Jadi company code ya harus hanya untuk satu klien. Jadi nanti kelihatan ya dari organization level berapa klien, berapa nasabah dari satu kantor dan seterusnya. Oke, kemudian dari sisi pabrik plant ya, datanya apa saja ya, bahwa pabrik itu bisa mempunyai multiple function ya, jadi beberapa fungsi dalam pabrik ya bisa digunakan oleh proses yang berbeda-beda ya. Dan kemudian pabrik juga merepresentasikan jenis factory, warehouse, office, distribution center dan lain-lain. Jadi kalau kita kembali melihat pada gambar minggu lalu ya, jadi misalkan di sini ya klien ya, jadi ini untuk level enterprise dia bisa menginduk ke cabang mana saja ya. Kemudian company misalkan di sini ya CC0, CC01 ya, jadi perusahaan lokasi 1, perusahaan lokasi kedua, kemudian pabrik ya lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 ya. Nah, ini gambaran bagaimana kita merepresentasikan di dalam pikiran kita ya data di dalam satu bentuk database ya. Jadi sifatnya pasti selalu unik ya. Dia tidak bisa mempunyai induk yang berbeda-beda. Jadi satu kayak sekarang lah companies dia punya 2 pabrik, maka akan selalu PT00 akan menginduk kepada CC00 ya. PT03 akan menginduk kepada CC01. Jadi kalau kita lihat ya gambaran ini kepada contoh yang kita punya ya. Jadi klien itu adalah berhubungan dengan GBI Enterprise ya. Jadi pabriknya atau kalau saya sebut sekarang ini pabrik Indomie lah misalkan ya. Ya jadi toko itu ya dia adalah nasabahnya Indofood, terlepas dari Indofood yang mana. Tetapi Indofood bisa punya pabrik di mana saja. Ya.
Ya, jadi ada area di Indonesia, Jawa, Sumatera, atau di luar negeri. Ya. Dan kemudian masing-masing punya pabrik yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari contoh di sini, ya, pabrik sepeda, ya, Global Bike ini dia punya pabrik di Amerika, punya perusahaan Amerika dan di Jerman. Ya. Kasih kode di sini, ya, US 00, DI 00. Kemudian dia punya pabrik di Amerika ada 3, ya, di Dallas, ya, di San Diego, di Miami, ya. Jadi Miami MI 00, San Diego SC 00, DL Dallas 00. Ya. Sementara di Jerman dia punya di Heidelberg dan Hamburg. Ya. Nah, jadi dari sisi kita membuat database, ya, bagaimana ini? Ya. Jadi selalu data yang ada di HB00 itu nanti akan menginduk kepada DE00 yang di Jerman. Ya. Nanti customer walaupun mengambil dari pabrik ini, tetapi digambarkannya dia sebagai data yang ada di enterprise. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya mengenai data management. Ya. Oke, berikutnya kita lihat nih master data. Ya. Apa itu master data? Ya. Ya, jadi data ya kalau tadi kan data individu ataupun data yang ada di dalam database masing-masing bagian, ya. Ya, jadi di pabrik mana, di company mana, ya. Kalau master data adalah long term data, ya, yang merepresentasikan dengan bentuk proses bisnis tertentu, ya. Jadi sekali lagi master data represents entities, ya, satuan yang berkaitan dengan proses-proses yang berbeda-beda, ya. Jadi customer, vendor, material. Apa ini artinya? Jadi sebagai contoh di sini, ya, kalau kita menggunakan tadi enterprise system, ya, data customer, data vendor, data material itu disimpan dalam satu sistem, ya, dan kemudian digunakan secara bersamaan ataupun secara berbeda-beda, tapi intinya adalah perubahan data dari satu master ini akan mempengaruhi yang lain. Jadi kayak customer misalkan, ya, beli barang, ya, di database nanti akan mengubah material, ya. Ya, jadi secara sistem perubahan-perubahan yang ada itu nanti kita bisa buat, ya, tetapi secara master data dia tetap akan ada di situ, ya. Jadi yang berubah itu nanti adalah bagaimana merepresentasikannya, ya. Jadi jadi master data itu selalu berbeda-beda, ya, tidak pernah sama, ya, karena nanti dia juga menjadi kompleks, dia bertambah, ya kan. Jadi sama kayak kalian men-create database lah gitu. Selalu ada penambahan nasabah, penambahan customer, penambahan proses, pembelian material yang nggak pernah dihapus, ya. Sehingga nanti gambarannya, statistiknya bisa dilihat secara baik, ya. Oke, kemudian dia umumnya, ya, master data ini terdiri dari general data, ya, jadi data yang dibutuhkan oleh semua anak perusahaan atau perusahaan, ya, atau antar perusahaan. Kemudian data financial, ya, ini secara spesifik kita sebut sebagai data customer representatif, ya. Kemudian area spesifik data seperti sales, ya, untuk function sales, plan, purchasing, dan lain-lain, ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap, ya, apa isinya master data. Jadi kalau saya secara singkat menyebut semua database yang kita buat dari berbagai macam tabel dengan berbagai macam field, ya, nanti menjadi satu database system, ya. Maka database system itu kita bisa menganalogikannya sebagai master data yang akan digunakan pada periode waktu yang berbeda-beda, pada proses yang berbeda-beda, ya. Oke, ya. Jadi master data disebut sebagai key entities dalam satu organisasi, ya.
Kalau untuk data customer dia berisikan nama informasi dasar ya, seperti nama pelanggan, alamat, ya, nomor telepon, kontak, internet, email, ya. Kemudian informasi keuangannya, bagaimana pembayaran, metodenya, ya. Kemudian informasi mengenai penjualan, bagaimana pengiriman, ya, simpan di situ. Kemudian data vendor dan supplier, ya. Ini sama seperti information yang dianggap sebagai customer, tetapi dia sebagai vendor, ya. Jadi ada nama, ada pembayaran, ada material apa dan sebagainya, ya. Kemudian dari si produk, ya, mulai dari deskripsi, ya, warna, ya, berat, ya, kapan dibeli, kapan dijual, kapan diproduksi, ya. Kemudian juga master data bisa berisikan data karyawan, ya, data basic, data tanggungan, data gaji, data pajak, gitu ya. Yang ini biasanya berubah secara bulanan, ya. Kemudian juga ada data material master, yaitu data yang berisikan bahan, ya. Nah, jadi kembali yang disebut tadi master data adalah database yang dibuat selengkap mungkin yang kita sebut sebagai database management system, ya. Dia menjadi master data, ya. Jadi di sini kalau kita berbicara mengenai material, kapan dia digunakan untuk pembelian, pengiriman, produksi, ya, perencanaan, aset, ya, project, ya, dan lain-lain, ya. Jadi kalau saya bicara satu kode untuk baut gitu ya, jadi baut itu mungkin pada saat dibeli dari besi mentah dikasih kode jadi baut yang sudah terpasang, ya. Kemudian baut nomor 10 dipasang di mobil, ya kan, sehingga nanti nomor 10-nya hilang menjadi mobil, kemudian dikirimkan ke gudang hasil akhir, ya, sudah menjadi mobil warna merah, ya. Maka bagaimana master datanya? Nah itu, ya. Jadi bautnya hilang tapi berubah entitasnya menjadi mobil, ya. Ya, jadi data bisa dikelompokkan, ya, material master berdasarkan proses, jenis ataupun elemennya. Oke, benar-benar nggak bingung ya dengan pemahaman mengenai master data dan material master, ya. Jadi master data adalah data yang berkaitan tadi dengan semua customer, semua supplier, semua proses. Material master adalah data yang berkaitan dengan raw material sampai dia sudah diproses menjadi produk akhir, ya. Ini mungkin kenapa bisa berbeda material master, karena dia nanti akan berubah, ya. Kalau yang master data dia nggak berubah, akan tetap bertambah. Tapi ya kalau inilah, kalau material master tadi dari karet jadi besi, dari kayu misalkan, ya, diproses, ya, dia nanti akan berubah, ya. Jadi ada material type-nya juga akan berubah, ya. Jadi kemudian disimpan di mana, origin elemennya juga akan berubah. Oke, ya, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini material master data, ya, terdiri dari sales data, data penyimpanan atau pabrik, data gudang, data MRP, data penjualan, data pembelian, ya. Kemudian data keuangan, financial dan pembukuan, ya. Ini ada di material master, ya. Dan dia akan berubah nantinya, ya, dari yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi dari raw materials menjadi finished material, ya. Jadi kalau saya lihat saya perlihatkan dari slide ini, ya, ini raw material, ya, kapan ROH misalkan, ya, dari kode yang dibuat di database, ya. Kapan dibeli, ya, tidak dijual tetapi digunakan untuk produksi, ya kan. Kemudian purchasing and production related views, ya, kapan dibelinya, ya, kapan diubah, ya. Kemudian no sales related views, ya, dia tidak dijual tetapi dipakai untuk produksi, ya kan. Maka dia bisa menjadi semi finished good, ya. Jadi raw material diubah, maka dia nanti kodenya akan berubah, ya. Jadi ROH bisa menjadi half finished good, ya. Jadi secara entitas, ya, dia berubah. Secara keuangan nanti juga berubah, ya. Ya, digunakan in production of other material. Jadi artinya apa tadi?
ya, kayu, besi itu sudah diubah menjadi bentuk kain dan kemudian dipakai untuk menjadi stang sepeda misalkan atau menjadi ban mobil gitu ya. Dan dia tidak dijual ya, tidak dibeli, tetapi sekali lagi ingat nilainya, value-nya atau financial-nya itu akan ada ya. Jadi dari raw material di dalam database nilainya 10, setelah menjadi semi finished good dicampur dengan material lain mungkin harganya menjadi 100 gitu ya. Sehingga proses bisnis ya dari raw material menjadi produk akhir itu nanti bisa dihitung berapa modal produksi ya. Berapa biaya yang dipakai untuk material, untuk upah ya, untuk transportasi dan sebagainya ya. Oke, ya, jadi kalau dia menjadi produksi akhir atau finished good, ya, maka dia berubah lagi, ya, produce using other material. Jadi gabungan dari ROH dan half finish menjadi satu produksi akhir, ya. Barulah dia dijual kepada customer. Ya. Nanti kalau dia sudah berubah menjadi finished good, maka dia menjadi trading goods atau barang yang diperjualbelikan. Ya, kapan dia berubah ini? Ya, kalau dia finish good masih dalam production line, kalau sudah dipindahkan ke warehouse, dia sudah menjadi trading goods. Ya. Maka dia bisa dijual, diperdagangkan, ya, tanpa ada proses lain. Ya. Jadi ibaratnya kalau mobil sudah jadi selesai, tapi masih dalam production line, dia masih disebut sebagai finish good. Ya. Tapi kalau mobil sudah selesai, ya, tetapi sudah ditaruh di gudang, maka dia disebut sebagai trading goods. Ya. Nah, mungkin ini perlu diingat perbedaan ini supaya mudah mengidentifikasikannya dalam database. Ya. Ya, karena database nanti terlalu banyak istilah, kalau kita nggak konsisten menjadi susah. Ya. Jadi bisa repot sendiri. Ya. Dan kemudian juga beberapa jenis lain yang bisa dikasih apa namanya kode ataupun nama. Ya. Oke, ya, jadi kalau kita perhatikan ya di level organisasi, di level struktur ya kita bisa gambarkan sekarang ini ya dari master data, dari material master ya kemudian dari material menjadi half finished good, menjadi finished good, menjadi trading goods ya, itu proses-proses yang berjalan dalam bisnis. Nah, jadi proses bisnisnya itu perlu dicatatkan, didokumentasikan sehingga nanti di dalam sistem informasi ya, dalam enterprise system kita bisa membedakan ya. Baik. Kita lihat sekarang gambaran ya dari contoh yang ada di buku ya. Ini product structure ya dari sepeda ya. Jadi sepeda tadi kan kita punya pabrik di Jerman dan Amerika, tapi dari produknya ternyata bisa dibedakan menjadi dua kelompok ya. Satu bike sepedanya sendiri, yang kedua adalah aksesoris ya. Ya, jadi bicycles dan aksesoris. Di database bike itu untuk sepeda, ACCR itu untuk aksesoris ya. Kemudian dari sepeda sendiri juga dibuat dua jenis ya. Ada sepeda untuk touring ataupun on road dan ada sepeda untuk off road atau misalkan untuk mountain bike gitu ya. Nah, jadi di sini juga kita lihat ya untuk touring ada deluxe, ada profesional ya. Dan masing-masing ada kodenya berdasarkan warna ya. Jadi kalau touring deluxe itu ada hitam, ada silver, ada merah, demikian juga untuk professional touring ya. Kemudian untuk off road ya ada yang men's standar, ada yang women standar. Ya, jadi ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan ya. Ini sepeda ya. Kemudian dari produksi kita bisa juga men-create aksesoris ya. Jadi misalkan ini aksesoris untuk perlindungan, protektif, aksesoris untuk tambahan atau utilities ya. Jadi untuk protektif di sini misalkan pads dan helm ya.
pads di sini artinya yang untuk melindungi lutut, jari, kaki dan sebagainya ya. Ya, jadi ada elbow pads, ada pelindung siku, ada pelindung jari ya. Kemudian helm juga untuk off-road, ada untuk yang road, untuk touring ya. Demikian juga ada utilities lain ya, t-shirt, ya, repair kit, ya, pompa, ya, botol minuman, ya, tempat minuman, kemudian botol minuman, dan kemudian first aid kit. Nah, jadi kita sekarang bisa melihat secara sederhana ya produknya apa, kemudian kode database-nya apa ya. Jadi kalau misalkan kita menyebutnya KPAD 1000 itu artinya pelindung jari ya. Pelindung lutut misalkan. Terus elbow itu pelindung siku gitu ya. IPAD 1000 ya. Nah, jadi dengan demikian dari sisi data dan database kita bisa mengetahui sekarang ini ya bahwa GBI dia punya produk sepeda dan aksesoris ya. Nah, dari masing-masing kode database ini kita nanti bisa menggambarkan bagaimana proses-prosesnya ya. Oke, kita bypass demo karena kita tidak menyiapkan database-nya ya. Oke, sekali lagi itu tadi adalah data produksi ya. Sekarang bagaimana data transaksi ya. Jadi data transaksi itu dibuat selama eksekusi dari setiap proses ya. Jadi perubahan nilai ya dari material ya menjadi material lain itu disebut data transaksi ya. Sehingga kita juga memerlukan secara terstruktur ya organizational datanya, master datanya, dan situational data atau data sewaktu-waktu. Ya. Jadi sebagai contoh di sini data transaksi untuk sales order creation, ya, membuat surat permintaan pembelian, ya. Jadi sales order. Maka yang meng-create siapa? Tentunya salesman, ya. Jadi secara umum elemen yang akan dimasukkan itu adalah kliennya siapa, company code-nya, sales area, ya. Kemudian master data yang harus diinput adalah customer dan material. Kemudian situational date-nya yang berubah data adalah waktu, tanggal, dan orangnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, data yang sifatnya transaksi kira-kira seperti ini. Ya. Untuk satu pembuatan SO, sales order. Ya. Kalau purchase order beda lagi. Ya kan? Ini sales order, berarti ada permintaan pembelian oleh customer. Oke, dengan demikian kita nanti bisa lihat ya bahwa data transaksi ini akan berisikan ya day-to-day transaction ya. Jadi siapa, apa yang dibeli, kapan dibeli, di mana, ya, berapa banyak ya. Kemudian bagaimana pembeliannya. Kemudian sales-nya juga mulai dari customer name, ya, produknya apa, jumlahnya berapa, tanggal dan waktu, lokasi termasuk shipping dan delivery, kemudian sales-nya siapa, salesperson. Ya. Untuk pembelian purchase maka ada vendor, ya, ada produk, jumlah, tanggal dan waktu dan location sama dan peminta. Kalau saya bisa menganalogikannya, purchase ini berarti ini kayak apa? Distributor lah gitu ya. Jadi ini sales, jadi salesnya. Ini kapan dibeli, ya siapa yang meminta, ya kan. Kemudian dari sisi production, ya material apa, jumlahnya berapa, fasilitas atau pabrik, gitu ya, resourcesnya dan lain-lain. Ini adalah data transaksi yang perlu diinput. Nah, dengan demikian kita sudah harus menyiapkan data ini untuk bisa diinput. Artinya apa? Database-nya harus sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali berpikir dalam bentuk
database system, ya, maka data transaksi berisikan data organisasi, ya, klien, company code, pabrik. Master data berisikan customer, vendor, material, situational data atau data yang berubah, yaitu kapan, ya, siapa, dan di mana. Ya. Mudah-mudahan bisa memahami di level data itu apa-apa yang perlu. Ya. Jadi yang mungkin perlu dipelajari, dipahami lebih baik nanti adalah mana yang masuk master data, mana yang masuk master material data, mana yang masuk data organisasi ataupun data statis, ya, mana yang masuk data transaksi. Ya. Jadi setiap ada pembelian itu nanti akan ada data transaksi. Ya. Oke, kalau kita sudah berpikir dari sisi atau layer data dan database, maka kemudian kita ingat seperti yang saya sebutkan di awal, ya, dari data maka kita beralih pemikirannya kepada dokumen. Ya. Dokumen apa yang perlu disiapkan? Ya. Kenapa? Karena data dan dokumen inilah nanti yang direpresentasikan oleh sistem enterprise. Ya. Kalau kita nggak bisa menggambarkan atau memikirkan data yang ingin ditampilkan, data yang ingin diolah, maka dengan sendirinya kita tidak akan bisa membayangkan apa yang akan dibuat oleh sistem atau sistem apa yang akan dibuat. Ya. Nah, jadi seperti saya sebut minggu lalu, proses berpikirnya ini kita dari bawah ke atas. Ya. Kalau kita sebagai pengguna, ya, kita menggunakan sistem, kita bisa kemudian membayangkan, oh ini berarti database-nya ini proses begini. Gitu. Nah, kalau ini sekarang kebalikannya, ya. Jadi kita memikirkan terlebih dahulu aktivitasnya seperti apa, data yang harus di-input, disimpan seperti apa, dokumen yang harus diproses dari satu fase ke fase lainnya apa saja. Baru nanti ke sistem. Ya. Oke, ya. Jadi dari sisi dokumen, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Satu adalah catatan ataupun daftar transaksi, ya. Jadi dari dokumen transaksi kita bisa nanti membuat requisition atau dokumen permintaan, ya, purchase order, ya, atau perintah pengadaan mungkin, ya. Purchase order, ya, pembelian, ya. Kemudian invoice, delivery dokumen, dokumen pengiriman. Kemudian dari financial, ya, kita bisa mencatat, ya, perubahan-perubahan dari neraca, ya. Jadi impact on financial accounting, ya, dari pajaknya segala macam. Kemudian dari kontrol ataupun dari pembukuan internal, ya, bagaimana dampaknya terhadap manajemen akuntansi di dalam perusahaan, ya, perpindahan neraca, mungkin yang tadinya dari keuangannya masuk aset pengadaan berubah menjadi aset produksi, kemudian berubah menjadi aset fulfillment atau inventory. Ya. Demikian juga dengan material dokumen, ya, yaitu bagaimana kita mengubah status material dari satu fase ke fase berikutnya. Nah, apakah dia tetap ada atau hilang, gitu kayak tadi, ya. Jadi kayak karet itu udah jadi ban, maka karetnya udah nggak ada, berubah menjadi ban. Ya. Jadi value-nya berubah, location-nya berubah. Ya. Nah, inilah yang kita lihat nanti di dalam sistem. Ya. Nah, jadi PO yang tadi kita gambarkan dari data, dari dokumen, kita lihat seperti ini. Ya. Jadi ini display ataupun tampilan dari sistem yang memuat, ya, PO, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi dari sistem kita punya di sini ada header, ya. Jadi ada apa namanya logo, misalkan Global Bicycle Incorporated, ada alamat, ya. Kemudian ada nomor PO-nya, ya. Kemudian purchase order ini dikirim kemana, ya. Dicatatkan di sini penerimanya siapa, gitu, ya.
Jadi di sini ada alamat pembeli, ada alamat pengiriman, ya. Nah, kemudian tanggalnya, delivery date-nya, dan lain-lain, ya. Kemudian baru ada item-item yang dibeli. Ya. Jadi misalkan di sini ya 100 knee pads, ya, harganya 37,5, maka totalnya sekian. Ya. 100 elbow pads, kemudian ada helm. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya adalah tadi informasi transaksi yang di-create berdasarkan kode database, ya, kode produksi, ya, kode penyimpanan, kode pengiriman, dan lain-lain. Ya. Dan dengan penjumlahan ini, maka kita tahu ya berapa perubahan nilai yang dari tadi ya produksi sampai pembelian seperti ini. Nah, nanti di accounting system juga akan muncul apakah ini mendapatkan keuntungan berapa atau rugi atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan secara simpel ya bahwa enterprise system itu menggambarkan ya keseluruhan proses di dalam organisasi dari raw material ya menjadi produksi sampai dia diproses untuk dijual. Nah, ini kan salah satu contoh adalah purchase order ya. Ya, jadi ini bagaimana produk yang sifatnya di sini adalah tadi aksesoris ya dibeli oleh pihak lain ya. Oke, ya jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan eskalasi pemikirannya dari aktivitas, dari data, dokumen, dan sistem. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana sistem purchase order dibuat. Ya. Oke, kemudian kita lihat dari laporan, reporting. Nah, kalau kita bicara reporting, berarti kan kita sudah melihat sekarang ini bukan lagi di level dokumen atau database, tetapi di level enterprise system. Ya. Jadi sistem dengan mengumpulkan semua informasi dokumen yang tadi ada, ya, bisa melakukan beberapa jenis laporan atau meng-create jenis laporan. Ya. Satu, kita menyebutnya transactional system atau OLTP. Ya. Jadi sistem transaksi dan kemudian juga informational system atau OLAP, online, ya, online information system. Ya, jadi OLTP adalah transaction, OLAP itu adalah information system, bukan information system, informational, ya, sistem mengenai informasi, ya. Kalau OLTP sistem mengenai transaksi. Jenis laporan ya itu bisa misalkan worklist, daftar pekerjaan, ya. Bisa online list, ya. Jadi daftar yang ada di online, ya. Jadi dari sistem ERP atau sistem enterprise. Ya. Kemudian bisa juga analytics di ERP, ya. Jadi analitik di tahap produksi, ya, atau analytics di tahap bisnis, ya, bisnis apa namanya di tingkat manajemen lah, ya. Ya, bisa di tingkat warehouse, di tingkat manajemen, atau bisa juga di tingkat fungsional. Ya. Oke, jadi ini laporan yang artinya apa? Menghasilkan beberapa bentuk dokumen ataupun output yang berdasarkan proses. Ya. Nah, kalau proses berarti kan ada sistem, ya nggak? Ya, jadi kita sekarang berbicara layer yang paling atas nih, enterprise systemnya. Oke, jadi transaction dan information ya. OLTP adalah transaksional, jadi detailnya apa, data transaksinya apa. Ya. Kemudian di data warehouse ya, itu adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan ya dari satu waktu ke waktu lain. Ya. Kemudian juga kuantitatif, ya. Reduction dengan melihat produk atau melihat key figure-nya, ya. Jadi ini dari sisi kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kemudian
Di ERP dia bisa meng-create information structures, ya, dan juga bisa menampilkan beberapa bentuk lain, ya. Oke, jadi sekali lagi ini satu ya dari transaksi, kedua dari data warehouse, artinya data master yang disimpan di sistem tadi ya, yang dibedakan berdasarkan beberapa penjumlahan atau pengurangan. Ya. Kemudian yang ketiga ya itu ada data informational ya, jadi tools yang bisa dipakai untuk beberapa jenis analisis ya. Nah, jadi kalau untuk ERP misalkan dia bisa untuk information system ya, atau bentuk yang dibutuhkan oleh manajemen untuk prediksi, untuk pengambilan keputusan ya. Atau kalau di dalam bisnis data warehouse untuk menjadikannya apa namanya jenis-jenis laporan yang diperlukan. Oke, secara singkat aja ya. Jadi dengan demikian di sistem kita bisa lihat nih ya data transaksi ataupun struktur informasi yang kita sebut tadi sebagai master data ya, yang berisikan ya, atau bisa kita sebut juga dia sebagai data warehouse di sini kalau lebih luas ya, yang berisikan daftar-daftar, laporan-laporan proses bisnis ya, online transaction, kemudian penjumlahan data ya, analisis, dan kemudian information system yang diperlukan oleh manajemen. Nah, inilah beauty-nya enterprise system ya. Jadi dengan adanya enterprise system di sini ya, maka kita artinya apa? Menyimpan semua jenis informasi, semua jenis data, semua jenis database, semua jenis data warehouse ya. Sehingga kalau dibutuhkan pada suatu waktu tertentu, kita bisa mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan. Jadi seperti contoh di sini ya, komponen dari struktur informasi ya. Kita bisa melihat itu tanggal berapa ya, customer membeli sesuatu ya, kemudian material code-nya, jumlah yang dijual berapa, penjualannya berapa gitu ya. Jadi di sini ya, kalau kita bicara informational ini adalah periode waktu, ini karakteristik dari produksi, ini adalah gambaran dari jumlah baik unit ataupun keuangan. Ya. Inilah yang dihasilkan oleh enterprise system secara langsung dari proses-proses tadi itu. Ya. Jadi proses yang ada di bawah tadi, input data, ya, create data master, create material master, create dokumen apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menggambarkan informasi. Dan sehingga nanti di sistem informasi seperti di sini, komponen-komponen yang perlu ditampilkan itu bisa dilihat secara utuh. Ya. Oke. Beberapa bagian lain yang perlu kita lihat di sini, ya, mungkin secara singkat saja, ya, work list, ya, jadi daftar kegiatan, ya, kapan, ya, diselesaikan, ya, picking do list, ya, jadi kapan diambil untuk bisa disiapkan, ya, oleh gudang atau warehouse, billing due, ya, kapan harus dikirimkan invoice, dan delivery due, kapan dikirim atau di shipping ya, diberikan kepada customer. Nah, ini berisikan tanggal, metode pengiriman dan lain-lain. Mungkin seperti inilah ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan SAP ya, dari picking list, jadi artinya kapan disiapkan barangnya ya. Jadi ya, days workload for picking ya, tanggal sekian ya, unit sekian ya, jumlahnya berapa ya. Ya, jadi ini beratnya ya, ini apa kuantitasnya ya. Ya, kemudian nanti kelihatan ya waktu dikirim kapan, ya apa waktu diambil kapan ya dari gudang untuk disiapkan ke dalam pengiriman ya. Ya. Ya, jadi ini beberapa opsi yang bisa dibuatkan di dalam sistem enterprise ya. Kemudian ini online list ya, list yang mendisplay untuk dokumen-dokumen tertentu ya. Jadi kita lihat di sini purchasing document for material apa yang diperlukan ya. Jadi ini pabrik untuk DL00 ya.
organisasi yang membeli US00, berarti ini company yang di Amerika, ya. Scope of lease, best yang terbaik, ya. Purchasing group ini ND00, berarti tadi ND itu ini ND ya. Purchasing group berarti ini bagian dari sepeda ya berarti ya. Oke, ini adalah list ya. Jadi kalau kita ALV itu apa atau daftar lah ya, daftar istilah ya. Jadi kita nggak salah-salah gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dilihat best ya, purchasing order berarti ya. Ya, scope of list BSP, purchasing order. Oke, ya. Ini biar kalian bisa menangkap ya. Jadi di sistem kira-kira seperti ini yang bisa di create ya. Tentu saja ini nanti berkaitan juga dengan jenis bisnis proses yang akan kita kerjakan sebagai case. Ya. Oke, ini report-report yang bisa di-create ya. Jadi dari material dokumen ya kita bisa menggambarkan ya jenis produksi apa ya, touring aluminium wheel ya, touring socket head dan lain-lain ya. Pabriknya di Dallas gitu ya, jumlahnya berapa gitu ya. Atau di sini bisa lihat juga online list ya. Grid control. Jadi ini baut, bolt ya, bracket dan lain-lain ya. Jadi beberapa jenis produksi. Okay. Ini menggambarkan di sini function of list viewer. Jadi bisa menu-menu ini kita pakai sebagai klik ya, dan kemudian menampilkan informasi yang ingin digambarkan. Ini sebenarnya tidak harus SAP ya. Jadi kalau kalian menggunakan Excel pun gitu ya, bisa aja menggunakan display menu seperti ini ya. Jadi sorting, ascending, descending, jumlah, ya, save tanpa perubahan dan lain-lain ya. Oke, jadi dengan demikian secara sistem ya kita bisa menggambarkan tadi ya dari aktivitas, dari data, database, dokumen, kemudian sistem. Ya. Maka sistem meng-create berbagai macam kemampuan untuk menampilkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini information system ya bisa berupa logistic information system seperti purchasing, sales, inventory control, Iya, Pak. shop floor, ya. Hah? Bisa. Sorry Rizky, saya pikir kamu bertanya. Ya. Kemudian ada financial information system, yaitu bagaimana laporan keuangan di-create ya berdasarkan proses-proses. Ya. Ya, GL, perubahan general ledger antara satu fungsi dan fungsi lain. Kemudian account payable, account receivable. Ya. Demikian juga nanti bisa didapatkan sistem informasi mengenai karyawan, ya, jumlah tugas, ya, lembur, posisi, gaji, dan sebagainya. Ya. Atau paling tidak kita juga bisa menggambarkan sistem-sistem yang terkait dengan struktur. Ya. Jadi bagaimana yang predefined atau standar yang sudah ada. Ya. Kemudian struktur yang di-create berdasarkan user-defined, ya, kebutuhan user. Atau analisis berdasarkan standar yang sudah ada. Atau analisis berdasarkan kondisi tertentu. Atau user-defined analysis. Ya. Jadi kita bisa membuat laporan berdasarkan penjumlahan secara online, secara offline juga, ya, secara analisis juga, ya. Oke, ya, jadi dengan sendirinya kalau kita gambarkan di sini, ya, dengan menggunakan business analytic atau BI, ya, kita bisa dapat. Saya tidak seperti tadi tidak perlu menganalogikannya dengan SAP, tapi database apapun ya. Jadi kita bisa mendapatkan ini adalah integrated database yang berisikan data eksternal atau data warehouse dengan sumber yang bermacam-macam ya, mulai dari XML file, Excel file, ya, image dan sebagainya. Kemudian data dari ERP ya, yang kita create tadi, data dari sistem lain ya, atau data dari non-SAP system, maka kita bisa melakukan analisis. Ya. Nah, tentu saja dalam kuliah ini kita tidak bisa mengerjakan semua ini. Paling tidak kita akan mencoba satu atau dua bagian dari data yang terintegrasi. Ya.
sehingga kita bisa menggambarkan sistem secara lebih applicable lah, ya. Jadi bukan hanya teori, tetapi kalian punya kemampuan menggambarkan sistem. Sistem di sini bukan berarti kalian harus membuat programming, ya, tapi paling tidak secara logika, ya, secara apa namanya, perancangan lah, secara perancangan kalian bisa menggambarkannya, ya. Oke, saya rasa itu materi yang kita bisa bahas hari ini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita akan coba diskusi kecil sebentar, ya, sambil absen. Jadi siapkan aja absennya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, ya. Saya maklum karena kalian dari berbagai angkatan, ya, ada yang sudah mendapatkan materi kuliah yang cukup menjadi modal untuk memahami bisnis proses, ada juga yang baru, ya, malahan ada yang angkatan 21 gitu. Jadi mungkin perlu dibaca referensi-referensi tertentu sehingga kalian nanti punya kemampuan untuk menangkap ini, ya. Saya khawatirnya sebagian dari yang baru-baru, ya, kan kali ini dari angkatan 18, 19, 20, 21, ya. 4 angkatan yang berbeda. Ya. Mungkin yang sudah bekerja lebih bisa memahami bisnis proses, ya. Tapi kalau yang angkatan 21 reguler atau 20 reguler mungkin perlu melihat referensi-referensi yang lain, ya. Sehingga paling tidak coba lihat dengan googling atau membaca beberapa buku lain yang saya sarankan untuk memahami, ya. Karena ini modal buat kalian nanti, ya, untuk bisa menyusun satu perancangan sistem, ya. Jadi bagaimana kalian bisa merancang kalau bisnis prosesnya kalian nggak pahami, ya. Bagaimana kalian merancang kalau kalian nggak tahu database data dan database-nya, ya. Jadi dari perspektif itu harusnya kita bisa melihat kegunaan dari mata kuliah ini, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan absen terlebih dahulu. Silakan menyiapkan apa namanya, oke, sebentar saya harus masuk lagi Div, ya. Bisa kelihatan absennya? Bisa, Pak. Oke, saya lihat satu-satu. Adam Balka, Alvina, Amanta, Arik, Berliana hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, tadi kameranya belum on, ya. Kenapa dimatiin terus kameranya? Oke, dia hadir, Ilyasa, Ergi, Fadila, Faras, Vela Elviana, Vero, Galuh, Hajar Hanifah, Hamzah, Ivan Samuel, Ismail, Ismail ada nggak? Ada. Oke, Maruti Sekar, Mary, Muhammad Bagus, Muhammad Saiful, Panji Surya, Raden Bambang, ada Raden Bambang? Ada, Pak.
Di Zoom namanya siapa? Oh, Raden Bambang. Oke. Saya tadi nggak ngomong. Raka Dimas, Rana Jingga Dewangga Wiryono, Reza Miftah, Rizky Arkan, Septi Mutiara. Baik, jadi yang tidak hadir Ismil, satu orang saja ya. Ini 29, yang hadir 28. Oke. Saya simpan. Baik. Sekarang kita... Recording in progress. Lah, siapa yang baru mau ngerekam sekarang? Kenapa nggak dari tadi ngerekam? Atau sudah direkam kali tadi ya? Baik. Ada yang mau bertanya? Saya kembali ke slide. Mau bertanya dari slide atau dari konsep secara keseluruhan? Boleh, ya silakan. Ini saya bypass discussion karena minggu lalu kita nggak ada, mungkin akan saya gunakan untuk minggu depan ya. Oke, ya, jadi sekali lagi kita sudah bahas mengenai enterprise system secara singkat ya. Kita sudah lihat tadi beberapa aspek yang dianggap penting untuk diketahui ya, apa saja key benefit dari enterprise system ya. Kemudian role dari enterprise system apa saja. Kemudian kategori data apa yang tadi sudah kita bahas ya. Mulai dari master data, material master, data transaksi, data online ya. Kemudian beberapa laporan yang perlu ataupun bisa dibuat dengan sistem ya. Kita juga tadi sudah memahami bahwa enterprise system itu dipakai untuk sistem informasi yang cukup powerful ya, bisa menggambarkan berbagai aspek dari produksi, dari perencanaan, dari material dan lain-lain ya. Dan seperti tadi kita lihat bahwa ERP adalah salah satu enterprise system yang populer ya di dalam penggunaannya. Nah, ini perlu diingatkan kembali bahwa framework ataupun key process flow yang utama itu tadi adalah physical, dokumentasi, dan data flow, serta information flow. Ya. Jadi gambaran yang terakhir yang kita dapatkan tadi adalah berdasarkan pada proses-proses yang didapatkan dari sistem informasi. Oke, tidak ada yang mau bertanya sedikit pun? Atau memang semuanya bingung? Ya udah, kalau mau nggak bertanya ya boleh buat ya. Baik, kita sampai di sini ya. Terima kasih. Semoga semua sehat-sehat, walaupun saya belum 100% fit, tapi mudah-mudahan nggak ada halangan. Ya. Jadi mengingatkan kembali, kita sesi ketiga akan dilakukan Selasa depan tanggal, Rabu depan tanggal 16, sesi ketiga, dan sesi keempatnya tanggal 22 hari Selasa ya. Baik. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rey. Terima kasih Pak Rey. Terima kasih Pak Rey, cepat sehat. Amin, makasih. Recording stopped.